Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Salih dan Salihah kelas 4 SDIT Nurul Fikri Banjarbaru pada hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Ustadz di sini juga dalam keadaan yang sehat. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama materi PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di kelas 4. Nah, tentunya kita akan melanjutkan belajar, yaitu hari ini kita membahas soal yang telah kalian kerjakan di Google Form kemarin ya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajar. Yuk sama-sama kita membaca doa, membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita langsung ke pembahasan soalnya. Pada materi apa ya kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, yaitu pada materi jenis cedera dan cara penanganannya. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah mengecek jawaban kalian. Alhamdulillah rata-rata sudah bisa ya mengerjakan atau memahami materi yang Ustadz sampaikan, yaitu khususnya di materi jenis cedera dan penanganannya di kelas 4 ini. Nah, oke, langsung saja di sini Ustadz sudah tuliskan soal yang sama persis seperti yang kalian kerjakan pada pekan lalu ya. Silahkan disimak di tampilan. Oke, yang pertama langsung soal ya. Luka memar biasanya terjadi karena apa? A. Terkena benda tajam. B. Kulit terkelupas. C. Benturan atau pukulan. Ya, luka memar itu yang seperti apa Salih-Salihah? Ya, luka memar itu yang ciri khasnya adalah kulit berwarna keungu-unguan atau kebiruan tuh. Ya, jadi jawabannya apa? Yang benar, A, B atau C? Ya, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena biasanya memang seperti itu. Memar itu biasanya terjadi karena benturan atau pukulan. Kalau A, terkena benda tajam itu biasanya bukan luka memar, karena biasanya ya teriris. Kemudian yang B, kulit terkelupas. Nah, itu bukan termasuk ciri-ciri luka memar ya. Dan A dan B bukan termasuk ciri-ciri luka memar. Yang kedua, soal yang kedua. Luka memar biasanya ditandai dengan A. Suhu badan meningkat. B. Warna kulit kebiru-biruan atau kehitam-hitaman. C. Kulit yang terkelupas. Nah, tanda luka memar tuh yang seperti Ustadz bilang tadi. Jadi jawabannya apa nih? Iya, jawabannya adalah B. Warna kulitnya kebiru-biruan. Jelas ya? Oke, kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3. Saat bermain bola, salah satu teman kalian mengalami cedera otot karena lupa melakukan pemanasan. Pertolongan pertama untuk membantu teman yang sedang cedera otot yaitu dengan cara A. Mengompres dengan air kelapa. B. Mengompres dengan air es. C. Mengompres dengan air garam. Yang benar adalah jawabannya yang B ya. Jawabannya yaitu mengompres dengan air es. Nah, air kelapa ini tidak bisa digunakan untuk mengompres ya. Air garam juga
kurang tepat. Jadi yang tepat adalah air es untuk menangani atau pertolongan pertama untuk membantu teman yang sedang cedera otot. Kemudian yang keempat, di bawah ini yang termasuk penyebab terjadinya cedera otot kecuali. Nah, hati-hati ya, ada kata-kata kecuali. A. Kurang mengkonsumsi makanan. B. Kurangnya peregangan. C. Kurangnya pemanasan. Nah, yang termasuk penyebab terjadinya cedera otot kecuali ya, yaitu jawabannya yang A. Kurangnya mengkonsumsi makanannya. Jadi cedera otot itu dapat disebabkan pada pilihan ganda B dan C itu termasuk peregangan, kurangnya peregangan dan kurangnya pemanasan itu termasuk penyebab terjadinya cedera otot. Yang ditanyakan soalnya tadi adalah kecuali, jadi yang tidak termasuk. Ya, paham ya? Jadi jangan tertipu dengan kata-kata kecuali. Yang kelima, cedera ringan yang sanggup diberi pemberian pertama sebelum ke dokter atau ke rumah sakit, yaitu cedera ringan yang sanggup diberi pertolongan, mungkin ya, pertolongan pertama sebelum ke dokter atau ke rumah sakit, yaitu A. Luka robek, B. kesleo, C. patah tulang. Nah, cedera ringan ya. Cedera ringan itu jawabannya yang B. Nah, kenapa yang B? Karena masih ringan menurut yang benar. Karena ringan ya. Kalau yang A, luka robek. Nah, luka robek ini biasanya terkena benda tajam, kemudian solusinya harus dibawa ke rumah sakit karena biasanya dijahit. Kemudian patah tulang. Nah, kita tidak bisa ini, harus ke tenaga yang ahli penanganan, yang tim medis ya. Harus dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat. Jadi yang termasuk ringan adalah kesleo lukanya. Yang keenam, agar terhindar dari resiko cedera saat berolahraga, sebaiknya sebelum berolahraga kita melakukan A. senam pemanasan, B. mengompres dengan air es, C. mengompres dengan air hangat. Jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya adalah A. Sebelum melakukan olahraga kita melakukan senam pemanasan yang betul. Kemudian soal nomor 7. Nah, ketika teman kalian mengalami pendarahan di hidung, yang harus dilakukan untuk menangani teman tersebut adalah A. membaringkan si penderita pendarahan hidung, B. meminta bernapas melalui hidung, C. meminta bernapas melalui mulut. Jawaban yang tepat adalah C, ya betul. Karena ketika teman kalian pada pilihan ganda A itu harusnya bukan dibaringkan tapi didudukkan. Jadi kurang tepat. Terus yang B, bernapas melalui hidung. Nah, tidak dianjurkan karena saat itu hidungnya keluar darah. Jadi dianjurkannya bernapas melalui mulut. Bentar. Kemudian yang nomor 8. Jika pendarahan pada hidung tidak berhasil untuk dihentikan melalui usaha kita, maka kita harus A. membawa ke klinik terdekat, B. membawa ke dokter gigi, C. membiarkannya. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya. Kita tidak mampu menolong, lalu kita bawa ke klinik terdekat. Nah, pendarahan di hidung. Sekarang nomor 9. Saat melakukan aktivitas di luar ruangan, kemudian mengetahui teman kehilangan kesadaran, maka muka teman tersebut pucat karena kelelahan. Berarti kita harus membaringkan dengan posisi, nah ingat ya,
pucat karena kelelahan. Berarti kita harus membandingkan dengan posisi A, kepala lebih rendah daripada kaki, B, kepala dan kaki sejajar, C, kepala lebih tinggi dari kaki. Jawaban yang benar adalah apa ya? Yaitu kepala lebih rendah daripada kaki. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan pada video pembelajaran kemarin. Nah, Salih dan Salihah yang belajar pasti benar jawabannya ya. Kemudian soal nomor 10 yang terakhir. Nah, ketika sudah siuman atau sembuh dari pingsan, sebaiknya kita memberikan minuman berupa A, jus jeruk, B, es kelapa muda, C, teh hangat atau air gula. Jawaban yang benar adalah C ya. Ya, yaitu yang baik langsung diberikan teh hangat atau air gula. Kalau jus jeruk dan es kelapa muda kurang tepat. Nah, ya alhamdulillah selesai kita membahas soal yang telah kalian kerjakan kemarin, yaitu pada materi jenis cedera dan cara penanganannya. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan atau materi PJOK yang dapat Ustadz jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat diambil ilmunya, sehingga nanti kalau mengerjakan soal nanti bisa dijawab dengan benar. Oke, Salih-Salihah, selamat belajar. Mohon maaf jika Ustadz ada salah dalam penyampaian pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.